Gerang, Pak Mongas bagaimana? Kalau tentang karma, apakah orang yang mendolimi orang lain secara spiritual akan terkunci oleh doa korbannya? Gitu. Doa orang yang mazlum, yang didolimi itu antara dimensi manusia dengan dimensi spiritual, dimensi alam yang ada di atas kita itu langsung sinyalnya cepat dan langsung merespon secara murni alami, Pak Mongas bagaimana? Jadi ittaku dakwatal mazlum itu pesan dari Rasulullah. Jauhilah, takutlah akan doanya orang yang terdolimi itu. Ada karma yang balasan itu ajilan, cepat, dan ada yang ajilan, nanti-nanti. Bukan berarti yang nanti-nanti itu malah justru membuat pelakunya tambah kemelindih, enggak. Justru harus semakin memperbaiki diri itu. Dan dikasih waktu seperti itu harus benar-benar digunakan untuk minta maaf ya, untuk bertaubat gitu. Kalau kepada Allah bertaubat, kalau sesama manusia untuk minta halalnya. Karena ada ya satu pepatah, tetapi kadang ada yang mengatakan ini sebuah hadis ya. Inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-shalah walas syam walal zakah walal umroh ya walal hajj yukaffiruha bil humum fi talabil ma'isyah. Ini ada yang menolak, ini bukan hadis ini hadisnya orang Syiah, tetapi saya tidak membahas ini hadis yang sahih atau hasan atau daif atau yang maudhu misalkan ya. Tidak saya bahas itu, tetapi ini coba kita cocokkan dengan kaidah fakta, Pak Mongas mana-mana. Ternyata memang benar-benar ada. Kenapa orang yang sholat puasanya tekun ya sampai nggak pernah melakukan dosa, tapi kehidupannya ya kere, maksudnya ya kekurangan. Bagaimana ini? Ya faktornya mungkin ya karena sebab akibat ya yang Pak Mongas Parmana sampaikan ini. Jadi terhubung dengan hukum sebab akibat. Masalah karma atau tidak karma itu kan bahasa, bukan bahasa Arab. Karma itu ya man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid, itu bahasa. Selain Arabnya itu karma, baik karma buruk dunia sampai di akhirat gitu. Terkunci, nggih. Terkunci karena masih memiliki hutang. Orang yang masih memiliki hutang lah secara finansial, misalkan kita membawa lari uang orang misalkan ya, perjanjiannya harus dikembalikan, dilunasi ya kan, ya jiwa kita kan ya tertahan di alam ini nggak direspon secara baik, pasti ada ganjalan-ganjalan, baik hutang perbuatan atau hutang keuangan atau hutang kesanggupan, itu ya termasuk hutang. Nggih. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Ki Nur Yati Nugroho keluarga bisa beli, amin. Dan ini termasuk karma baik itu loh. Tabur tuai, Pak Joko Nur berdoa baik, ya balinya baik. Lah misalkan dia mengancam saya, membunuh saya, ya dia akan kena karmanya sendiri kalau saya tidak benar-benar mendoliminya. Kalau saya mendolimi mereka, maka impas sudah lunas itu. Oke. Pak Dudun Hasidin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyimak, sehat walafiat dan kita semua, amin. Matur suwun, terima kasih Pak Dudun. Pak Jambulipo, Pak Kiai, buku khurafatnya apakah ada dikirim ke MUI biar mereka pelajari kesesatannya? Sebagian sudah, tapi yang MUI pusat ini kelihatannya belum. Yang melalui Shopee kan kita nggak tahu. Shopee itu yang tahu alamatnya itu justru ya via SPX-nya, Shopee Express-nya. Kita sudah banyak mengirim melalui Shopee, melalui JNT, melalui Lion Parcel dan lain sebagainya, sudah banyak yang kita kirim. Ya sudah hampir ribuan ini. Jadi yang membeli itu ada Habib juga, ya ada Mukibin ya banyak juga, ya. Tapi sekarang masih belum saya dengar respon buruknya. Ya karena memang senjata makan tuan, jeruk makan jeruk. Mau membantah buku kita ini, ya dia akan menampar mukanya sendiri. Gitu. Jadi mohon yang masih nyelengi belum punya duit ya, nanti mungkin dapat THR-an Hari Raya Idul Fitri ya, bisa membeli buku kita ini dan kita akan mencetak lagi karena ini sudah mau habis ini. Mumpung masih ada, silakan diorder ini. Oke. Pak Dudun, Pak Jambuli nggih. Pak Podo seneng mriki tadi sudah nggih. Pak Arif, nggih mantap Pak Yai, matur suwun nggih. Siap kembali ke tema. Temanya adalah merespon bocah yang ya masih belum benar-benar
ya masih mentah lah ya. Bener-bener matang dan lincah ya bener. Ini adiknya Dik Bahar Sumet sendiri. Kalau saya respon dengan marah ya hancur sudah. Mari kita dengarkan bersama karena video ini sebenarnya sudah di take down ya kalau nggak salah ya, sudah di take down. Tapi kami masih menyimpannya. Mari kita dengarkan bersama seperti apa bunyinya ya, supaya tidak ada dusta di antara kita. Karena ini menyangkut sifat karakter yang bawaan ya, sejak doktrin lahirnya sampai sekarang. Ya naudzubillah, tsumma naudzubillah, kok ya ada orang yang seperti itu gitu. Kadang-kadang saya juga heran. Mari kita dengarkan bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ghaffar. Wassalatu wassalam ala man ismuhu Muhammad. Wa fis sama ismuhu Ahmad. Wa ala alihi wa sahbihi al-akramin ajma'in, amma ba'd. Terkait penangkapan Habib Bahar pada hari ini, Al-Fakir ingin memberikan beberapa klarifikasi. Yang pertama, saudara-saudara, ini hanyalah penggiringan opini dari anggota-anggota Banser. Kenapa? Karena pemimpin mereka Yakut yang colong, maling dana haji umat Islam, itu mereka giring opini dengan cara untuk mendemo tangkap Habib Bahar bin Smith, sehingga aparat kepolisian pun beralasan kepada kami bahwasanya kami menangkap Habib Bahar bin Smith karena tekanan dari para Banser. Ingat, ada tekanan dari umat Islam, ada tekanan dari kami pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Ada tekanan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha menekan. Apakah kalian takut hanya dengan satu segelincir organisasi yang bernama Banser? Apakah kalian tidak takut kepada tekanan Allah Subhanahu wa taala? Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kesalahan doktrin ini. Keracunan doktrin seperti ini. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana harapkan kalian hadir ini untuk mau ngajak menetapkan, untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Karena uang kalian dicolong sama pemimpin Banser Yakut dengan nilai yang tidak sedikit. Itu penistaan terhadap negara, itu penistaan terhadap agama. Oleh karena itu saya harapkan kepada kalian yang merasa pejuang-pejuang Islam, yang berjuang untuk Islam, untuk hadir, untuk datang pada detik ini, untuk kita tunjukkan kepada mereka, jika para Banser bisa menekan aparat kepolisian, maka tekanan dari Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada tekanan apapun. Karena tidak ada tekanan yang melebihi daripada tekanan Allah. Jadi sungguh sangat disayangkan, bagaimana bisa seseorang itu ditangkap tanpa ada rasa salah? Ditangkap Bagaimana seseorang itu bisa ditangkap tanpa ada kesalahan? Hanya dengan alasan kami ditekan oleh Banser sehingga kami menangkap Habib Bahar bin Smith, yang beliau tidak mengukul sedikit pun dari WI alias PKI yang K-nya diganti sama W, jadinya PWI. Dan ini anggota PWI bukan anggota Banser, kok diklaim sama Banser sebagai anggota Banser dan digeruduk massa, bukan dipukul sama Habib Bahar. Habib Bahar justru beliau itu korban. Lah kok dimasukin penjara? Ibarat yang dimalingi masuk penjara, yang maling keluar bebas, merasa jadi korban. Yang memukul, yang ingin untuk mengkriminalisasi, ditangkap, ditahan sama Habib Bahar, malah justru berkeliaran bebas. Jadi bagi kalian umat Islam, kalian ingat, negara Republik Indonesia mulai sok pahlawan itu tersucikan dengan darah-darah datuk kita. Wala tahsibanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'an inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kalian pikir datuk-datuk kita yang membersihkan Indonesia itu mereka telah mati, jangan. Tapi mereka senantiasa hidup di jiwa-jiwa kita. Mereka senantiasa hidup di nadi-nadi kita.
selalu hidup. Maka hidupkan kembali jiwa mereka untuk mensucikan kembali negara kita daripada kotornya koruptor, daripada kotornya tangan kepala Banser Yakut. Iblisnya iblis. Juga himbauan ke Lah ini loh. Saya tidak mendukung korupsi, tidak mendukung perbuatan makar terhadap negeri, tidak. Tetapi apa yang disampaikan oleh adik Bahar ini berbahaya dan harus ikut abangnya masuk penjara. Kalau dibiarkan saja, maka negara ini akan kalah dengan preman-preman yang ada. Lebih baik bubarkan saja negeri kita kalau seperti ini terus. Dan alhamdulillah Sekjen PWLS sudah melaporkan, Banser juga ditantang-tantang kayak begini. Banser, pimpinan Banser koruptor, korupsi ya. Banser itu nggak ngerti apa-apa tentang uang haji, dana haji, nggak ngerti apa-apa. Ya, Panglima Banser, Menteri Agama itu kapan? Jadi Menteri Agama jangan libatkan Banser. Banser itu pejuang yang mukhlis, taat manut sama kiai-kiai, ya. Kalau manut sama Habib ya hanya sedikit saja lah ya. Kerjanya nggak pernah dapat bayaran, dihina diam saja karena mempertahankan kesabaran. Itu Banser. Dituduh ketua Banser untuk ya paling ya sinilah namanya orang lagi habis makan daun kot atau nguplo atau apa ya. Jadi tolong Pak Polisi ikut penjara saja dua-duanya. Ini ahli nar, pas menjadi ahli nar karena akan mengompor-ngompori lainnya. Bagi orang yang akalnya waras ya, Mas pasti akan menilai ini orang stres gitu loh. Tapi bagi orang yang mabuk, kecanduan doktrin ya, maka ayo jihad fisabilillah, ayo bela Bahar. Bahar bin Sumed itu kesalahannya sudah numpuk-numpuk, tidak bisa dibela. Tidak hanya kasusnya Mas Rida saja, tidak. Kasusnya itu sudah sejak lama dan sudah pernah dipenjara. Loh kalau sekarang dipenjara 9 tahun itu nggak cukup kalau menurut saya, seumur hidup. Seumur hidup, Kang Mas Rizik Syihab ya begitu. Kenapa? Kesalahannya itu membuat manusia seumur hidup tersesat dari jalan hidayat. Kecuali benar-benar sudah berubah haluan dan bertaubat. Satu, tidak mengaku sebagai cucu Rasulullah. Dua, mencabut semua doktrin-doktrin. Dan ketiga, menyuruh para mukibinya untuk bertaubat. Kembali merajuk ukhuwat. Jangan sampai menyebar adawat di negeri kita yang berkat, Indonesia Raya, yang tidak hanya hidup sesaat tapi ila yaumil kiamat. Baru dapat keringanan di penjara berapa tahun itu. Kalau masih tetap berpegang teguh seperti ini, saya berpesan kepada para penghuni penjara jeruji besi, nanti kalau masuk penjara, Bahar dan adiknya ini dipermak saja. Dipermak saja sesuai dengan kadar kesalahannya. Nah ini termasuk saya anjuran yang paling berani loh ya. Nggak ada ulama berani mengatakan seperti ini karena saking kebablasannya. Ya, ini doktrin yang tertanam sejak lahirnya, masa kecilnya sampai dia remaja dewasa. Rusak semua. Seandainya seluruh umat Islam Indonesia memiliki adab tanpa tata krama. Ya. Katanya adab tapi tidak bertata krama. Dan saya sendiri itu sempat ya, dalam hati kecil saya itu mencabut dukungan saya terhadap 6 santrinya Kang Mas Rizik Syihab dalam peristiwa KM 50 itu. Sempat mau saya tarik dukungan saya, tapi masih saya tahan karena saya tidak mau menyakiti orang yang sudah wafat. Santrinya Kang Mas Rizik Syihab itu hanya korban doktrin, membela tuannya secara membabi buta sampai hilang nyawanya. Walaupun begitu tetap saya menyalahkan polisinya, tetapi kan kadang-kadang yang ngeyel seperti itu, dan saya mengalaminya sendiri gitu loh. Jadi mereka itu nggak bisa dinasehati. Kalau bisa ya jangan dibunuh, dilumpuhkan saja gitu loh. Atau dikapokkan saja. Nah ini
jenengan dengar sendiri ucapan dari D. Ali Zen ya bin Sumed ini, adiknya Adik Bahar bin Sumed ini ya. Nah, ini akan semakin memperberat hukuman kakaknya, dan dia sendiri juga harus dihukum karena konsekuensi dari ucapannya menghina PWI itu PKI. W-nya itu diplesetkan ke K. Jadi ya komunis itu. Jadi sebenarnya PWI itu PKI. Oleh sebab itu PWI harus berani melaporkan ini. Sekjen ya Kang Kiai Khen untuk segera merespon ini, dan beliau sudah merespon secara terbuka. Siapapun ya dia menghina PWI yang legalitasnya diakui di Indonesia dan sudah memiliki banom yang bernama Majma' Fuqaha Jawa ya, maka penghinaan-penghinaan seperti ini harus segera diproses oleh Pak Polisi. Nah, Pak Polisinya itu yang nunggu kekuatan massa atau ya kalau no viral ya no justice-nya itu loh, yang gara itu seperti itu, menangan tekanan dan gitulah. Oleh sebab itu kawan-kawan Banser juga harus bergerak mulai besok atau kapan, ayo segera, nggak usah menunggu menunggu 20 hari lagi, nggak perlu ya, karena ini sebuah penghinaan terhadap Banser dan penghinaan terhadap para pejuang Nusantara. PWI LS itu sudah diancam-ancam sama Bahar itu berkali-kali. Abah Haji Roma itu dihina sampai sehina-hinanya. Semuanya tidak terlepas dan omongannya itu setinggi langit ya. Dan sudah setahun yang lalu, tidak hanya baru. Nah, ini kan kena karma terakhirnya gara-gara sama-sama dikatakan kambing-kambing gitu ya. Yang sudah memiliki anak itu ya saja, itu saya tidak mengungkitnya ya, ini tema lainnya ya. Ini harus segera Banser untuk bergerak bersama, harus menekan kepolisian atau Kapolres Tangerang sana, harus ditangkap. Kalau ada jaminan dari pengacara ya Mas Tuana Kota atau dan lain-lainnya itulah. Ini alasan apa? Alasan seorang guru agama atau mengajar salah ya salah. Mbok ya ulama ya kemarin kan ya ada ulama yang koruptor dana hibah itu sampai 400 juta punya pondok pesantren itu ya. Dia ditangkap sama. Kenapa ini harus diistimewakan? Ada apa gitu loh. Jangan sampai masyarakat ini curiga dengan Pak Polisi dikasih apa-apa sama tersangka gitu loh. Ya tangkap sama, proses supaya tidak lari kemana-mana. Kalau ucapan maaf-maaf itu secara pribadi boleh-boleh saja sesama umat Islam, saudara. Tetapi hukum harus tetap ditegakkan. Kalau ini lemah, maka ini akan menjadi buruk ke depannya. Hukum ini tidak ditegakkan sebaik-baiknya. Jadi layak dipenjara saja, nggak usah sisi kemanusiaan kayak tulang ekor lah, tulang kepala lah, tulang punggung lah, nggak usah. Salah ya salah, salah ya salah. Itu sudah berkali-kali mengancam permusuhan, sudah pernah dakwah di Madura ngangkat parang senjata itu. Allah Akbar, sudah prosesnya itu nanti akan kemana-mana. Lah ini mumpung itu loh, kawan-kawan Banser dihina-hina. Pada waktu Menteri Agama ya melakukan ya katakanlah korupsi kuota haji lah ya, itu kan sudah tidak ada hubungannya dengan Banser gitu. Banser itu ngawal pengajian yang nggak dapat apa-apa ya. Cuma seragam saja, ikhlas lillahi ta'ala, malah dihina-hina sama Habib siapa itu yang Alwi Asegaf itu. Jangan sampai bapak ibu anaknya ikut Banser itu, aku yang tanggung, sombong ya sama karakteristiknya itu ya begitu semua. Ya Allah, naudzubillah, subhanallah, kok ya ono wong kaya ngono dipangan ku apa yo. Terapus mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu karene yang kula saking Pemalang Timur nderek nyimak. Oh nggih siap, monggo. Padha seneng aman ya nggih siap. Pak Sapi Perah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin usul Kiai. Kalau bisa kita membongkar khurafat Habib yang ke-450 itu dicetak menjadi 2 jilid. Karena banyak santri yang ingin memiliki tapi harga tidak terjangkau. Nggih siap, masukan yang bagus Pak Sapi Perah, insyaallah nggih 2
gitu nggih. Nah, jadi bisa dicicil 100 gitu nggih. Nggih, insyaallah nanti kita pertimbangkan nggih, kita pertimbangkan. Nanti yang khawatirnya itu misalkan kami hanya mengumpulkan cuma 200 kehurufat itu kan, masih sedikit ternyata. Oh, ini baru 10% ini. Belum 100%. Kalau kami kumpulkan 100%, puluhan ribu hurufat yang diproduksi Pak Habib sejak dulu. Gitu loh. Ya nggih, insyaallah matur suwun atas masukannya. Pas Bu Stefani Angelina, sapi perah piye kabare guys? Nggih. Jawaban Mbak. Cepat jadi karo bar demit kok bisa kebal hukum, sungguh menyedihkan hukum di NKRI nggih. Nggih, ini kalau benar-benar tidak ditangkap dan diproses dihukum ya akan menjadi presiden buruk lah bagi hukum kita ya. Karena ini berbahaya. Kejahatannya itu kalau menurut pengamatan kriminolog itu extraordinary crime gitu. Tidak hanya korupsi atau narkoba saja yang extraordinary crime, tapi juga termasuk menghasut ya umat untuk saling berperang dengan sesamanya. Dan yang paling berani berkuar, saya darah suci. Keturunan Kanjeng Nabi palsu, ngapusi wong akeh, meneng akeh pengikute, heran. Heran. Kayak wong sandiwara, kayak wong apa? Kayak film, main film itu loh. Pak Aman Mufih, enggak yang tua, enggak yang muda, klan Balawi sama aja. Batik Madrim, jelas Habib itu cuma Nabi Muhammad, yang lain haram memakai gelar itu. Sebenarnya enggak haram kalau memang untuk pasaran di Hadramot kata-kata atau julukan Habib, kalau di sini ya Den. Saripah itu ya Denayu. Itu loh. Dan bagus itu nek Sayyid atau Syarif. Kalau di sini itu begitu, julukan kehormatan lah. Tapi kalau Habib itu ya sering saya kan memanggil juga Habib Papa Zahra Entertainment atau Habib Charlie Al Jailani Al Indonesia misalkan ya, Habib Umar Muhdor, Habib Aziz Jazuli, itu nggak apa-apa. Karena Habib itu artinya adalah sayang, panggilan indah ya, panggilan indah persaudaraan gitu loh. Persaudaraan antar sesama umat manusia secara umum. Pak Mariono Rio, ketajaman kalam batin insani oke siap. Tibolog. Assalamualaikum menjadi nyimak monggo. Pak Budianto. Assalamualaikum Gresik nderek nyimak oke siap. Jadi ada rapat di Gresik, Pak Kades yang paling berani yang besok Senin malam insyaallah ya. Itu ada rapat ya untuk koordinasi antara dua PWI LS yang ada di Kabupaten Gresik supaya ya kompak lah ya, jangan sampai apa ya ada dualisme ya kepemimpinan organisasi begitu. Pak Nur Rahman, Sepatan Tangerang derek Pak oke siap monggo. Pak Kajungan dari Kajungan, Pak Kajungan Kediri hadir nyimak yo siap. Mak Lampir siap monggo. Pak Rizka Nisam, bocil adiknya bar itu kayaknya sedang mabui ketika ngomong kayak lagi fly. Okay. Tapi ya langsung di take down ya ini. Take down. Tapi namanya jejak ya digital itu ya saya masih punya kok. Ya, saya masih punya. Jadi dihapus kayak apa yang namanya sudah terekam di alam semesta ya. Catatan di buku ya amal buruknya itu masih ada. Oleh sebab itu hati-hati kalau berbicara. Kadang saya berhati-hati aja saya kepleset, tapi lagi yang nggak hati-hati itu. Kalau ini tak kira ya sudah dipikirkan sejak lama karena jika kita dokter psikologi lah keahlian kita itu bisa menilai kok ini orang gelindir. Nuduh semuanya Banser itu hati Banser harus lapor lagi dan PWI hati dua-duanya ini harus sinkron kompak untuk melaporkan ya satu adiknya, yang satunya lagi ke kakaknya ya. Nanti kalau ibunya ikut melaporkan istrinya Mas Rida, yuk laporkan balik lagi. Laporan palsu itu bisa kena penjara dan denda. Sekarang ada kan KUHP baru kan ya, disahkan 2026 sekarang ini. Jadi sekarang itu nggak mudah langsung tiba-tiba lapor, seenaknya lapor, punya hak lapor, laporan palsu, proses kembali. Pak Masrab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum di negara kita apakah masih bisa dijual belikan? Oh bisa. Seperti kasus Bahar dan Makam Minongan, bisa. Teorinya nggak bisa, prakteknya bisa. Tapi saya nggak menuduh polisi ya semua, enggak, sebagian kecil saja. Masih saya bela Pak polisi, sebagian kecil saja gitu kan. Polisi kan alasannya kan mengayomi semua kan begitu. Ya dapat untung semua juga kiri kanannya kan begitu. Pak Joko Setiawan Batam nyimak oke siap dari Batam monggo silahkan tafadhol please ya toreh. Pak Eko Wahyu
Ontoseno. Semoga sehat selalu Pak ya. Nggih amin matur suwun matur suwun. Pak Lencai Bonje, wah bakal emosi saya dengar adiknya si Bahar nggih. Jenengan sudah nanti Pak Lencai Bonje kan sering menghubungi saya. Habib Lencai Bonje dari Malaysia. Nanti kalau jenengan nggak punya tak kirim videonya. Nggih. WA saya masih nyimpen WA panjenengannya. Nggih. Pak Bambang Suparmana, bukunya Kiai Imad sudah diterima Akbar Faisal dan ditampilkan di podcast yang saat itu tamunya Mutia Hafid. Bukunya Pak Kiai perlu dikirim juga ke podcast besar seperti itu. Oh, siap Pak Bambang Suparmana, siap. Ini kan hampir 1.000 yang sudah terjual ya. Sasarannya sebagian ada yang sudah bisa terdeteksi dan sebagian ada yang Mr. X ya. Kami tidak bisa karena kan kami profesional. Yang beli buku kita ini semuanya yang pro dan kontra, mulai dari pejabat sampai rakyat, mulai dari umarok sampai ulama ya, semuanya, santri semuanya. Silahkan mohon Pak Bambang Pramana untuk turut serta memasarkan ya sebagai bagian daripada dakwah kebaikan. Nggih, siap. Nanti Pak Akbar Faisal ini harus megang buku kita ini. Dan Mbak Mutia Hafid juga. Kalau bisa malah Mbak Najwa Shihab-nya juga gitu loh. Nggih, kalau bisa malah Prof Quraish Shihab-nya juga sekalian. Prof Quraish Shihab ya, Gus Baha wajib punya ya. Semuanya kayak Haji Lutfi Basori ya, semua harus punya begini. Wajib. Apalagi Hadratus Syekh Gus Najih harus punya ini. Punya wajib. Pak Cuaks kakian ngisep lem kuning ya arek iku delokan matae lah ngantukan. Lah ini Pak Cuaks sendiri ahli. Kemarin itu saya masih ingat Bu Zainzeta itu tanya, Habib Rizik Syihab itu dapat gelar PhD-nya dari mana? Dari Malaysia. PhD itu singkatan dari mana? Dari apa? Psikologi doktor, itu PhD. Lah sekarang ini ada yayasan penyembuhan terapi penyembuhan ya, itu bisa mengeluarkan gelar PhD penghusada. Penghusada sing marasna itu loh ya. Jadi PhD, jadi berhak menggunakan gelar di belakangnya itu misalkan Ibu Ustazah Hada Zainzeta PhD bisa. Jadi bukan psikologi doktor tapi penghusada. Gitu. Jadi nanti bisa-bisa kalau PhD-nya nggak sesuai dengan keilmuannya ya bisa jadi ke penghusada aja. Itu kembali itu ke aslinya gitu. Nggih Kang Brot. Assalamualaikum mantan Kipin Kapusan derek ya oh nggih Pak Kang Brot mantan. Jadi para mukibin semua. Rata-rata ya 90% yang sadar itu yang mukibin gitu loh. Jadi jangan sampai dengan ketinggalan gitu loh. ayo sadar semua lah gitu loh. Sadar semua. Saya itu membuktikan sendiri ya. Mungkin itu kalau disodori data itu langsung melengos ya. Itu karena masih ada pengaruh gendam. Sama kejadian yang ada di Kalimantan Selatan gitu. Ada Habib dari Pasuruan ya, sama istrinya itu gendam itu ya. Ilmunya itu gendam. Saya ya hipnotis itu bahasa kerennya kan hipnotis, gendam. Tidak menyadarkan orang itu. Hati orang yang sibuk bingung diri itu kena gendamnya. Kemarin itu ya, itu harus dipenjara. Ya sama seperti Kang Mas Habib Taufik Al-Jufri sampai korbannya kerugian 2,4 triliun itu ya kemungkinan yang gendam juga. Janji-janji PHP palsu itu. Nggih, Pak Cuaks nggih. Pak Tudenius, Masya Allah, bunyinya seperti kentut bocil ini ya. Pokoknya lebih cepat daripada Pak Tudenius ini. Pak Tudenius ini pas menjadi PhD doktor asli S3. Psikologi doktor asli. Karena beliau dalam tampilan video pendeknya itu di channelnya itu luar biasa. Kalau di channel live-nya itu paling yang nonton ya 100, 120, 200 gitu. Tapi kalau yang video pendeknya itu langsung ngena. Jadi nggak terlalu panjang, tapi bermakna, penuh makna. Ya, jadi langsung mengcounter misalkan ini khurafat ini langsung di-counter sama AI itu, artificial intelligence yang perempuan itu kayak istrinya beliau ya, istri goibnya Pak Tudenius. Nggih, siap Pak Tudenius. Mari ya kita berjuang bersama karena bukan kewajiban jenengan saja atau saya saja, semuanya ini punya. Nanti tolong Pak Tudenius habis live streaming ini jenengan bahas. Nanti kalau jenengan nggak punya videonya tak kasih videonya. Pak Hari Agus ngakak ya.
Nggih. Pak Litet Bonjaya, pengiringan opini Bapak santri Gebang Nusantara Kiai dawuh napa? Kula keprui pripun tadi aja. Elek-elek saya itu loh. Saya itu mau dibunuh, mau diapakan, tapi saya nggak dendam. Karena apa? Saya mengikuti dawuhnya Mbah Haji Rhoma Irama. Senyum tersenyumlah kala kau berjumpa dengan sesama. Rasulullah juga mempraktekkan akhlak itu. Jadi kadang-kadang kemarin itu ya pas saya digerebek itu ya, sampai sekarang itu ada intel-intel yang nawari saya mau diculik, mau dibunuh. Oh jangan, saya tidak ingin kena karma, tangan saya ini berlumuran darah, hisab saya di akhirat nanti jelimet ya, sulit masuk jannah. Saya nggak mau. Oh ada preman-preman yang langsung itu, seandainya Yai Nur Ikhya kesenggol sampai kulitnya lebam, semua Habib yang ada di daerah saya swiping demi Allah, sampai bilang begitu. Saya langsung jangan, haram mutlak. Ya ini urusan saya bilang begitu. Biar saya yang menanggung. Saya tidak ingin memusuhi manusia. Wong dengan hewan saja saya kasihan. Saya itu sekarang itu kalau mancing itu ya mendapatkan ikan ya secukupnya, nggak mau berlebihan itu. Karena apa? Mancing itu iwak itu ya butuh hidup ya. Ikan itu ya butuh makan, butuh senang ya. Oleh sebab itu pengumuman para pemirsa semua yang hobi nembaki burung di hutan atau di pekarangan itu ya, nyebak burung itu ya, jangan. Kalau nggak kamu makan semua, jangan makan, ambil secukupnya, kasihan. Burung itu juga butuh bahagia gitu loh. Ya punya anak istri juga. Pas ya dia sedang gendong anaknya, memiliki kasih sayang, senang-senang dengan istrinya, terus jenengan tangkap, jenengan tembak itu loh. Bagaimana perasaan Anda? Menurut tadi Pak siapa? Pak Pamungkas Pramana tadi ya, kena karma itu tadi loh. Kena karma itu tadi. Jadi begitu, okay. Jadi jangan gampang-gampang membunuh hewan atau makhluk yang bernyawa. Hindarilah. Oleh sebab itu kadang-kadang tasawuf Jawa dan tasawuf kelas dunia itu juga ada ajaran mutih itu loh. Dilarang makan yang mengandung unsur hewan kehidupan. Kalau biji-bijian, beras, jagung itu sebenarnya ya punya senyawa, ya bisa punya naluri gitu loh. Cuma kita sulit untuk mendengarnya karena megahertz yang tidak bisa ditangkap oleh telinga normal kita. Pak Dedinius bunyinya seperti tadi sudah. Pak Litet Bonjaya pengiringan opini. Bu Mama Namwis prihatin dengan fenomena korban malah jadi tersangka, ada keadilan Allah. Semuanya itu kayak fasih itu ya, akan dibalas oleh Allah. Hai pejuang-pejuang semua, enggak, ini sudah pintar semua. Alhamdulillah, menurut penelitian sudah lebih dari 80% mukibin ini tersadarkan. Jadi sudah melek semua, termasuk berita tentang nasab ini itu tidak pernah berhenti sampai sekarang ini, bahkan terus menduduki algoritma tertinggi di antara berita-berita lainnya. Karena apa? Ya masih banyak yang jadi mukibin juga ya ternyata gitu loh. Dan masih belum tobat semua mereka ya, habib-habibnya juga itu masih mencari cara bayari kiai-kiai untuk melawan kita ya. Ada berita terbaru kan, kiai mau dikasih duit ratusan juta ya untuk bangun pondoknya, untuk melawan kita kiainya. Lah kalau misalkan mendapatkan kiai 100 ya, disumbang 100 jutaan ya, pondoknya, masjidnya ya, musolanya. Lah yang sungkan kan, akhirnya kelawan kita dapat lawan tangguh lagi gitu. Lah inilah ternyata nggak ada finishnya perjuangan ini. Oleh sebab itu tetap sebagai lahan ladang perjuangan kita. Podo seneng mriki tadi sudah. Pak Muhajir. Habib kalau nggak bohong pastinya ngibul. Saya selalu ya siapa Abad Bandawa. Al Jufri maling dana syariah lah. Ini kan ya kasihan. Lah kalau Al Jufri dan kawan-kawan yuk tertawa, senang-senang. Lah korbannya 1 triliun. 2,4 triliun itu cukup untuk menghancurkan negara kita. Diadu domba melalui media. 2,4 triliun ya. Itu uang semua ya. Uangnya orang lah. Itu sampai mati itu nggak diterima tobatnya. Karena apa? Allah tidak akan menerima ya jiwa nyawa manusia meninggal dunia yang masih menanggung hutang
terhadap sesamanya. Gitu, nggih. Pak Albi Genteng, kalau sama Bang TIJ si undur-undur tarim ya. Nggih, nggih. Kembali ke temanya ya ini. Jadi nggak terlalu butuh buka-buka kitab besar atau data-data yang tinggi, nggak. Ini kita respon bersama lah ucapan bojil inilah. Ini kan berbahaya. Ternyata ya tidak hanya masnya, adiknya, ya hampir semuanya itu. Mohon maaf, hanya 1% aja. Hanya 1% itu yang benar-benar tawaldu, ya wis sesama, ya tanpa kasta, bersama-sama dengan kita, itu sama. Itu. Jadi kalau ini diteruskan akan ada doktrin baru lagi terhadap generasi mereka, ya bahaya. 4 tahun yang lalu itu sudah saya menyampaikan, harus di-cut mulai sekarang. Jangan ada lagi doktrin, nak kamu anak cucu Nabi, nak kamu dzurriyyah Rasul darah suci, nak. Sudah, jangan. Itu zaman jahiliyah itu. Zaman jahiliyah kok dipertahankan di negeri orang loh ya. Kalau di negerinya sendiri di Yaman, wah dibombardir sama Houthi lah, ya. Dibomi sama Arab Saudi lah. Lah di sini masih aman, orang kita ini orang baik-baik loh ya. Tuan rumah diidek-idek kepalanya oleh tamu ya masih guyu gitu. Yang paling mengamalkan sabda Kanjeng Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, itu kita orang Indonesia sama orang Palestina lah ya. Dijajah Israel ya mangga. Mangga itu. Nggih. Pak Tudinus, Bahar memang korban kebahalulan dirinya sendiri. Nggih, Bahar itu terlalu temperamental. Tadi ciri-ciri dzurriyyah Kanjeng Nabi yang palsu ya seperti ini. Itu bagian kecil saja, ciri-cirinya itu seperti ini. Bahkan mengaku Nabi Muhammad itu jadi apa jaduk, itu meniru ucapannya Ali Zainal Abidin. Padahal nggak seperti itu. Nanti kita buka ya kitabnya. Pak Purwa Prawira, wis ora usah ngesakno wong Yaman. Biar arek pribumi iki. PKI berjubah lawan apa lawan ngono wae. Nggih, bertahap nggih. Nggih, bertahap nggih. Ada yang seperti saya dan seperti panjenengan. Tapi kalau bisa tetap direm, jangan sampai membunuh hewan saja dosa itu loh. Nah, kalau kita kembali pada Mas Rida yang di Pilara itu ya, seperti sistem interogasinya PKI. Jadi PKI sebenarnya itu ya itu dimasukkan ke dalam satu ruangan, ya, di lakban ya, tutup. Ya PKI kan begitu. Jenderal itu yang di lubang buaya itu tutup matanya sambil nyanyi Ganjar ya, itu kan ya sutradaranya lah ya. Wallahu alam, nanti kita bahas lagi pada tema berikutnya. Ini diinterogasi kayak ngalang-ngalai polisi, ya, katanya macam-macam alasannya. Ini PKI ya seperti itu, perilakunya di Bahar ya itu menuduh PWLS PKI, sing nuduh itu sing PWLS nggak pernah melakukan, misalkan kalau membubarkan pengajian, bukan pengajiannya yang dibubarkan, daripada membahayakan orang awam, ya, kena doktrinnya Habib itu, ya, seperti semboyan dokter itu apa? Menanggulangi lebih baik daripada mengobati. Nah, kadung kena doktrin ngobati ini kayak angel kayak seperti ini gitu loh. Nyadarno orang awam itu sulitnya minta ampun. Daripada mengobati, lebih baik mencegah atau menanggulangi sebelumnya. Gitu. Itu menurut PWI punya istiadat seperti itu. Seperti kejadian yang ada di Pemalang misalkan ya. Lah karena memang Kang Mas Rizik Syihab itu ya sudah mau makan orang gitu loh. Mau perang. Dan sudah dikondisikan ya beberapa bulan sebelumnya kayak mau perang, ya perang saudara. Nah gitu. Kalau misalkan mendukung PWLS itu dukun ya seperti yang sering kita dengar dari Gus Abbas, Billy Yashim misalkan. Dukun itu duduk tekun. Duduk dengan tekun, zikrun ya, dan fikrun. Nah, jadi itu PWLS itu. Jadi yang tua-tua itu cari apa? Mereka ingin mengabdi terhadap bangsa dan negara. Kasihan anak cucunya nanti. Ya, pemilik negeri itu ya anak cucu kita semua ini. Ayolah hidup tanpa kasta, ayo bersama-sama menikmati sumber daya alam kita gitu loh. Jadi ya PWLS itu dukun, duduk dengan tekun ya, fikrun dan dikrun
itu PWI benar. Tapi tidak pernah PWI itu menginterogasi seperti PKI terhadap Kang Mas Rida. Nah, nanti kan akan ada persidangan. Kang Mas Rida dipanggil benar-benar apa enggak, kamu diinterogasi, disunyui rokok. Lah, itu kan PKI itu. Ini kena kawan-kawan dari Banyuwangi habis sudah. Karena sudah ada pernah peristiwa itu. Sambil membaca tulisan panjenengan Wirawiri, Pak Laksana Bahar cuma tulang punggung Balawi. Bukan tulang punggung, tulang ekor atau tulang apa. Subhanallah, subhanallah. Jadi sebenarnya itu saya nggak tega itu bahas-bahas kayak tema seperti ini. Ini kan karena usulan dari adminnya saya menjalankan peran itu. Pak Guntur, kalau nggak direspon secara tegas, lama-lama makin melunjak tuh si bocil. Nggih, harus dikasih pelajaran. Sama kalau misalkan, mohon maaf, saya menyebutkan mereknya, di Abdul Qadir Ba'abud itu loh, itu kalau ceramah khurafat itu lempari sandal saja. Yang nyuruh saya itu aja. Itu kalau cerita khurafat itu fasih gitu loh, dan tidak pernah minta maaf itu. Jadi lempari sandal saja, jangan dilempar batu, sandal. Ya. Jadi di Abdul Qadir Ba'abud itu wajib punya buku saya ini. Pegang buku saya supaya kalian enggak ngomong kelantur kemana-mana. Jadi sudah jangan didengarkan. Itu sedang dalam kondisi sako, majedub katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Husain Zeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya terbuat dari tanah, apakah habaib itu? Tanah sengketa. Dari yang muda sampai yang tua sama saja. Congkak tidak tahu malu, hidup numpang di negeri orang tapi tidak sadar diri. Ini sengketa. Tanah sengketa, hasil tanah buminya juga bersengketa. Jadi subhat lah itu. Jadi saya kan sering nyampaikan, sudahlah, ayo tobat bersama, ayo sadar. Tidak usah ngompor-ngompori Mukibin. Mukibin itu nanti tugas kita, tugas saya untuk cuci otak kembali lagi normal sedia kala. Tak brainwashing lah. Ya bisa masalah, saya akan datangkan Kang Mas Romi Rapangel lah. Ya untuk brainwashing, untuk mencuci otak kembali, bersih kembali dari doktrin-doktrin apa ya, kekotoran atau yang mengotori hati dan pikiran kawan-kawan ini. Nggih, Bu Janjena. Jadi congkak tidak tahu malu, bekerja apa saja. Dodol pentol kayak soal sepatu, dodol minyak, dodol tasbih, enggak apa-apa, halal itu. Yang penting jangan menipu, jangan gendam. Yang kemarin di Kalimantan itu kan dari Jawa, Madura, ada masalah nasab di sini, akhirnya ke sana. Gendam-gendam itu, ya. Kalau di Jawa, Madura itu banyak yang di apa ya, angkot-angkot itu ya, kadang-kadang di terminal, di bandara itu gendam itu, tablek itu atau pandang mata atau ya, kalau secara profesionalnya itu ya bius lah. Ya, tapi ini bius pikiran ya. Ya kalau gendam ini bius pikiran gitu. Oke, Bu Zainzeta, memang begitu. Jadi semoga saja Bu Zainzeta, mohon bantuan doanya semoga tersadarkan. Kasihan mereka, saya itu kasihan gitu loh. Kadang-kadang dikasihani itu malah balik memahami bahwa oh sembunyi, nggak berani. Loh, anak kecil mau dilawan itu seperti apa ya kalau dilawan beneran itu? Malah mekidik. Nah ini mukibin yang masih belum sadar itu malah mekidik. Tak datangi, apa itu? Gak berani ngomong apa-apa. Saya itu menghormati orang ya. Saya tahu situasi dan kondisi orang marah itu jangan dibalas dengan kemarahan. Gitu. Jadi saya sabar-sabari malah tambah mengkidik. Oleh sebab itu dalam kaidah hukum syariah kita itu nyombongi wong sombong itu oleh. Nyombongi wong sombong itu boleh. Oleh sebab itu suatu saat juga akan saya ganti balas. Kalau kamu nantang perang, saya akan kobarkan perang. Tak titeni siapa wajah-wajah kalian. Habis kalian. Itu kalau saya mau gitu. Tapi enggak, saya tahan. Jangan sampai, karena ya menjaga keutuhan dan menjaga persaudaraan. Jangan sampai, jangan mengusir mereka ya dari negeri kita pun saya larang kok. Jangan. Nggih.
Tapi kadang-kadang yang megelno ini. Pak Tuhari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos, semoga bermanfaat dan tercerahkan. Sebenarnya metode perjuangan semua pahlawan Nusantara itu hampir sama. Apapun bentuknya organisasi yang terlarang habiskan. Oke, sejak dulu harus begitu. Dulu kenapa NU mendekati PKI itu supaya cari celah antara nasionalis dan agamis itu nanti bisa bersatu, ya, akhirnya bisa mengalahkan komunis. Itu dulu seperti itu, taktik namanya Pak Tuhari. Nggih, Pak Toko Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu agar selalu menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Jangan sampai terjadi kehancuran karena pendatang perilakunya hewan atau dajjal berjubah merusak adab dan adat. Nggih. Nah, Pak Toko Suryo yang dengan simak sendiri nggih. Nanti itu videonya bisa ditampilkan. Belum bisa ya. Karena bukan dari channel YouTube ya. Kalau dari channel YouTube yang lain bisa kita tampilkan di linknya ya. Ini tadi sudah kami setel, nanti secara pribadi mungkin bisa minta. Sudah ada yang menampilkan banyak kan ya di channel-channel YouTube yang lain. Pak Nur Sokling, Wonogiri derek ngaos yai, yai pindahan panjang yuswa tuin keselamatan amin matur suwun. Dan tidak heran para kabit terbuat dari tanah sengketa. Oke, benar Pak. Oke. Semangat hebat. Pribumi selalu bersikap tegas. Sudah berkali-kali bangsa kita ditipu sama gerombolan Pak Alawi. Mereka imigran yang tidak tahu malu, numpang di negeri orang tapi berperilaku seperti bos. Oke. Lah kita ini ya kadang-kadang kesalahan kita sendiri, kadang-kadang kita ini senang diperbudak gitu loh, diadu domba itu senang gitu loh. Penyakit konyol kita sendiri ini. Mau diadu domba dengan saudara, ya dengan sebangsanya sendiri, gimana ini? Sambil membaca tulisan panjenengan yang sekarang. Pak Ence Bunce, Pak Ari Agus, Pak Ahmad Gufroni, semakin sayang semakin kejam. Sama seperti lagunya ra rera 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 rera. Siapa itu? Bunda Rita Sugiarto. Okay. Ra rera 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 rera. Beda dengan lagunya Opi. Ra rera ra rera 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 rera. Ra rera 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 ra rera rera. Tombo ati. Ya itu kalau Opi. Tapi kalau yang Ibu Rita Sugiarto ya ra rera 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 rera. Nah ini semakin kejam. Oke. Ini ada lagu-lagu yang spektakuler, bombastis itu dari penyanyi ibu-ibu dari Padang Sumatera Barat itu. Menyala itu, mengalah. Dari siapa tadi? Pak Muhammad Amin Ru, segera pertanggungjawaban kata-katamu Leo. Nanti kalau diteruskan PWI nggak ada harga dirinya. Ini nanti tidak hanya di Alizen Sumet ini saja, termasuk bapak-bapak tua dari UI Watch. Itu PWS itu PKI gaya baru, itu berkali-kali itu loh. Jadi ya, tapi kasihan sing tua jangan dulu lah ya. Si UI Watch itu nanti urusan belakangan. Yang ini dulu ya. UI Watch kan bukan Habibie, itu perlu disadarkan. Jadi kawan-kawan yang berhaluan kelihatannya kecoklat-coklatan ya misalkan, kepinginnya itu lurus-lurus saja, kepinginnya ya selalu bikin gaduh lah itulah. Itu perlu disadarkan. Karena apa? Kalau nggak ada yang melawan, meluruskan, nanti ya dianggap beneran gitu loh. Kalau kita diam misalkan WWS PKI menang aja PWI sama saja, bener berarti bener. Seperti itu. Jadi harus ada ketegasan. Banser itu kan kesabaran ya termasuk nanti harus ada ketegasan. Kalau Banser dihina-hina, dituduh-tuduh seperti itu, dietrek-etrek seperti itu, ya harus melawan, wajib melawan. Ya, melawan tapi jangan dengan penghakiman langsung ya, melalui hukum yang berlaku kita laporkan gitu. Nggih, Pak Suniaji harusnya ditangkap orang seperti itu, apalagi memprovokasi orang banyak. Nggih, wajib. Nggih. Semangat 212 hebat. Pribumi perlu bersikap tegas. Sudah berkali-kali bangsa kita tadi sudah nggih. Pak Budi. Pak Nur Indonesia. Tolong buktikan kitab 2 versi Al-Bidayah wan Nihayah yang Pak Yai sarankan kepada Habib Rizik Syihab. Sayyidina Ali min ahli baiti dan Laisa min ahli baiti. Nah ini mulai buka kitab sendiri ini. Yang Al-Bidayah wan Nihayah yang ada catatan Ali bin Abi Thalib Laisa min ahli baiti itu ya sudah pernah kan kami sampaikan ya. Yang versi yang tidak ada Laisanya nanti apa tak sampaikan malam ini Pak di tema yang lainnya. Tema yang lain saja nggih, nanti Pak Nur Indonesia.
nanti melebar kemana-mana. Cuma saya bukakan saja halaman 241 ya, yang versi cetakan yang lain yang tidak ada laisannya. Sebagai bukti bahwa memang ya Ibnu Katsir itu hanya menukil ucapan keyakinan dari khalifah dinasti Fatimiyah di Mesir bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu laisa min ahlil baiti, supaya tetap Yali itu berkuasa hampir 3 abad, termasuk yang menguasai Yaman. Oleh sebab itu jika kawan-kawan dari Madura, Lora Ja'far sama Lora yang kemarin kita ke sana ya, Yai Golib ya, Sahuri, memiliki penemuan bahwa Habib Ba'alawi itu leluhurnya adalah Ubaidillah Al-Mahdi. Ya memang benar, ada kemiripan karena Yaman pada waktu itu dalam kekuasaan Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah, cabangan Ismailiyah ya, dari dinasti Fatimiyah itu. Kenapa kok tidak menggunakan nama Alawiyah? Ya karena memang lebih condong ke Fatimiyah saja. Karena kalau Sayyidina Ali itu kan Alawiyah atau Alawiyin, akhirnya namanya Fatimiyah saja. Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah yang akhirnya tetap bertahan lama berkuasa hampir 3 abad atau hampir 300 tahun. Tapi akhirnya nasab ya dinasti Fatimiyah itu tidak nyambung sampai Rasulullah. Sudah kita bahas 3 tahun yang lalu, dibatalkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi, dan sudah kami sampaikan kitabnya juga, sudah kami bahas, kita bedah di silsilah nasabnya. Terus kalau pertanyaan Pak Nur Indonesia ini 241 halaman 241 yang tipe, saya punya Al-Bidayah wa Nihayah 2 versi. Kalau ini tidak ada laisannya, ini Wa Aliyu binu Abi Thalib annahu la yali ahadun min ahlil baiti abadan rahu anhuma Abu Soleh As-Salil bin Ahmad bin Isa bin Syekh fi kitabi Al-Fitani wal Malahimi. Kultu ini berarti Ibnu Katsir. Wa amal khulafaul fatimiyun alladzina kanu bid-diyaril misriyah fa inna aktsaral ulama'i ala annahum adiyya. Arti banyak ulama yang berpendapat ya, kebanyakan ulama bahwa mereka para khalifah dinasti Fatimiyah di Mesir itu adalah hanya mengaku-ngaku saja. Wa Aliyu bin Abi Thalib, adapun Ali bin Abi Thalib itu min ahlil baiti. Di sama-sama kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Tapi di sini tidak ada laisannya. Kalau yang kemarin kami sampaikan ke panjenengan semua itu kan wa Aliyu bin Abi Thalib laisa min ahlil bait, tapi ini tidak ada laisannya. Nah ini ada tulisan footnote nomor 5 ba'dahu fin nasakh laisa. Jadi yang asli di manuskripnya itu ada laisannya. Karena memang ini bukan ucapannya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir hanya mengutip ucapannya Khalifah Fatimiyah di Mesir. Gitu. Jadi ini hadiah untuk Mas Rizik Syihab. Kalau di sini tidak ada laisannya. Ini halaman 241 Al-Bidayah wa Nihayah versi terbitan Turki. Tadi versi beda lagi seperti yang kemarin kami bagi itu. Wa Aliyu bin Abi Thalibin min ahlil baiti. Nah ini min ahlil baiti. Maaf. Min ahlil baiti. Jadi bukan laisa min ahlil baiti, tapi min ahlil baiti asli. Jadi begitu guys Pak Nur Indonesia. Jadi apa yang kami sampaikan itu by data. Tapi penyampaian saya saja yang tidak sama seperti Luan LC dari Mesir, dari Maroko sana, tidak. Karena apa? Lebih gaul, ya. Seperti ini bisa diterima. Itu. Jadi tidak terlalu daki itu enggak. Oke, begitu nggih, Pak Nur Indonesia. Pak Jenan Cecep, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indaman dari jalur udara. Oh, siap jalur udara. Terus berikutnya Pak Sungkono, negara kita merdeka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan perjuangan rakyat Indonesia lebih baik mati daripada hidup dalam penjajahan. Semua rakyat bersatu nggih. Mana darahnya Habib? Ini tadi arek ngelindur baru bangun tidur ya. Darah leluhur kami yang berjuang. Ngene mau kipini percaya itu? Ya karena ada kitabnya. Dikarang kitab-kitab itu membombardir kita. Kitab terbaru yang kemarin ya, nanti kita bahas lagi kitab baru tahun 2005 cetakan baru yang lalu. Jadi kita ini dibombardir oleh kitab-kitab karya mereka. Mereka produktif, tapi produktif menipu dan mendoktrin, membodohi kita. Dan kita ini kebanyakan hanya pembaca.
bukan sebagai peneliti yang waspada gitu. Tidak hanya orang awam, tapi orang yang memiliki dipercaya oleh publik kita, orang-orang besar kita itu sama itu. Ini Mas Anom Suroto, lah iya hubungannya apa penganiayaan Bahar ke anggota Banser dengan PWI alias kok dibawa-bawa? PWI dikatain PKI lah, gaya PKI kan mereka mempersekusi, menganiaya, ngajak perang. Enggak, PKI nuduh PKI ya. Jadi kalau Kang Mas Rizieq dan kawan-kawan loh mata amuran delok. Kalau ada yang tetap ya membela Musa Munawar itu katanya anaknya itu anak gawan. Nggak tahu sejarahnya. Enggak. Itu anak gawan dari Kiai Ronowijoyo, pengikutnya Pangeran Diponegoro, yang merubah namanya menjadi Kiai Haji Hasan. Saya pernah ke pondok sana, Pagu sana, Kapurjo sana. Nah, itu tidak diikut langsung di Pagus itu, tapi ikut pamannya yang lain, Nyai Juru. Saya ke makamnya Nyai Juru, saya ziarah. Makamnya Nyai Juru itu tidak dikumpulkan dengan makamnya Kiai Hasan Muhyi. Saya ziarah ke makamnya Kiai Hasan Muhyi, Ronowijoyo, Kiai Ronowijoyo. Jadi bukan anaknya Kiai Ronowijoyo, anak gawan. Sebelum dinikahi oleh Hasan itu sudah bawa anak. Lah kembali marganya itu kalau nggak salah Al Munawar ya Al Gadri ya Jamalul Lail. Anaknya Musa Munawar itu namanya pertamanya itu Muhammad namanya. Muhammad Al Gadri. Setelah dipenjara ya datang ke Jakarta, dibaptis oleh pendeta, akhirnya berubah namanya menjadi Paulus Al Gadri. Dan meninggal baru kemarin di tahun 80-an itu. Paulus Al Gadri, wajahnya ya Arab, saksinya banyak. Dan pernah ikut terlibat pemberontakan PKI 65. Tidak hanya 48 ayahnya, 65 anaknya juga mengikuti. Jadi kalau misalkan ada yang dia nggak belajar sejarah ya, ya yes begitulah gitu loh. Lah Fakhrul Barokah itu Ahmad Sofyan Barokah itu siapa? Itu Sayyid itu. Jadi tolong nanti Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, ayo sadar bareng-bareng. Apalagi ya harus sadar bareng-bareng. Sudah banyak yang menyuarakan ya nanti hati-hati setelah Jawa, Bali, Madura, Sumatera mereka sudah tidak nyaman lagi akan migrasi ke tempat kita ini. Ya akhirnya bener kena korban gendam kemarin itu. Nggih. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Pak Makmun Palembang, setuju kiai lah Palembang ini kemarin ya sempat dihadiri oleh RS. Nggih. Pak Gundik, jangan sampai Bahar Smith lolos dari jeratan hukum. Ayo kita kawal terus. Seandainya polisi tidak menangkap dan menjebloskan ke penjara, biarkan rakyat yang akan mengadili dan menghukum Bahar Smith. Nah, nggih. Kita tetap percayakan dulu kepada penegak hukum. Saya masih percaya kepada kepolisian kita. Ada reformer ya yang mereformasi ya hukum-hukum di kepolisian, Pak Prof Mahfud MD kasih masukan juga, dan nanti saya juga akan ketemu jenderal-jenderal juga, nanti akan kasih masukan ke beliau-beliaunya bahwa panjenengan itu malaikat, hatinya harus bersih ya, jangan membela yang salah karena hisabnya akan lebih banyak. Mumpung jabat di pirang tahun sudah pensiun, sebentar lagi ya pensiun kok, meninggalkan dosa ya jariah gitu. Tadi salah ya salah, jangan lihat dia Habib gitu loh. Lihatlah, oh bukan cucu Nabi kok, lah nggak usah takut kualah, nggak usah takut kualat Pak Polisi, itu bukan cucu Nabi, bukan cucu Nabi. Nanti apalagi salah ya tangkap mau cucu Nabi, kalau salah ya salah. Laukanat Fatimah tu sarokot ya lakotok tu yadah, ini kata Rasulullah. Apalagi ini siapa itu? Seandainya itu kalau saya yang melakukan seperti yang dilakukan oleh Bahar Smith ya tangkap saya harus ditangkap, penjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau saya melakukan persekusi, melakukan intimidasi, melakukan penyiksaan ya terhadap Kang Mas Ridho ya seperti PKI itu, wah tangkap saya. Jangan lihat saya itu pendakwah ya ahli agama, jangan lihat itu, salah ya salah gitu, gak ada bedanya, sama kok kita ini di mata hukum kok gitu. Pak Rahmat Mustaqim, polisi nunggu laporan yai, sudah dilaporkan
Ya ini sudah tersangka ya Pak Rahman. Ini sudah 5 bulan kan itu kasusnya ya kan. Ini termasuk lama loh, termasuk nggak secepat kilat seperti Gus Puja ya loh ya. Gus Puja itu belum tersangka langsung jeblek ya, langsung masuk ya. Alasannya diamankan ya. Akhirnya Kapolresnya dipindah. Kapolda bingung kok. Akhirnya dilimpahkan ke Bangil. Gitu. Yarik Sugeng, siap selalu Kiai terus maju. Oh nggih, siap. Pak Bu Nuryanti, besar kepala Bahar Smith kalau sampai lolos dihukuman. Nggih. Nanti kasihan misalkan punanya kecil sembarang itu, jangan, ini hukum ya. Neraka itu nggak peduli ya, dia punya anak kecil lah, punya istri cantik lah, nggak peduli, salah ya salah. Nanti kalau begitu nggak adil semuanya. Jangan dilihat dari pelakunya, tapi lihat dari efek yang ditimbulkannya gitu loh. Gitu. Misalkan ya kalau kita mengusulkan pembunuh itu dibunuh hukuman mati saja, karena jangan dilihat dari HAM-nya, tapi lihat yang dibunuhnya, kan gitu. Membunuh satu orang itu punya istri, punya anak, akhirnya dendam berkelanjutan. Kalau nggak ditegesi, orang akhirnya akan gampang-gampang membunuh orang. Nyawa orang Indonesia itu nggak ada harganya. Membunuh orang cuma maksimal 15 tahun, belum dapat keringanan, paling 5 tahun. Berperilaku baik paling 4 tahun, iso paling 3,5 tahun. Yuk mata ini wong maneh kumat gitu. Kalau kriminal-kriminal yang seperti itu ya harus ditegesi supaya kapok gitu loh. Kalau nggak begitu nanti nggak ada kapoknya, diulangi lagi. Pak Abad Bandawa, Gus Yahya Sakop adiknya dibilang maling, padahal beliau kibin VVIP. Pak Abad Bandawa, ya saya itu nggak membela Gus Yakut Khalil Qomas. Kalau salah ya salah gitu loh. Tapi jangan dilibat-libatkan dengan Banser. Sudah nggak ada urusannya dengan Banser. Nggak, nanti Banser dituduh-tuduh ikut makan uang korupsi haji. Nggak ada hubungannya Banser itu. Ada. Ya Allah, rela nggak dibayar. Paling. Ya kalau saya pas ngaji itu yang awal ya Banser. Kalau saya dapat uang banyak, ya saya sanggup. Ya kadang-kadang nggak dapat uang banyak. Seandainya saya ceramah, dapat uang banyak, saya akan ingat Banser lah gitu loh. Temen, saya itu pernah keleleran, nggak ada harganya gara-gara nggak dikawal Banser kok, gitu loh. Jadi Banser itu mukhlisin alahuddin, bener mukhlis. Ya Allah, dua rokok nih seneng ya, kok dituduh-tuduh adik Bahar ya dituduh ikut korupsi dana haji. Banser dilibatkan ngawur itu, ngawur. Banser harus protes itu. PWLSPKI protes sih, proses ini, nggak harus diproses ya. Pak Romlah, Balawi ada jaringan internasional, di belakang layar backup Amerika, Israel. Uang dana besar di Balawi, enggak. Ya, bisa nyangoni kiai-kiai itu, dari mana duitnya? Ada saksi sendiri Pak Yai di Sogolo kok. Pak Yai walau saya sendiri nggak usah jauh-jauh. 100 juta 200 kecil, saya 2M. Kalau saya mau tak terima, tertawa saya, terus saya mati nih. Saya sama saya Zulfikar seadanya, oke, 5M bagi 2 ya. Ayo berkhianat ayo. Kok cuma 200 juta buat apa? Uang dari mana itu? Ayo, uang dari mana itu? Oleh sebab itu bahaya. Ini permainan intelijen global, ya. Mereka bisa diperalat karena Petanisia sudah kerjasama dengan AIPAC. Sudah pernah kami bongkar 3 tahun yang lalu itu. Ini bukan guyonan loh ya. Menyerang Indonesia, menundukkan Indonesia tidak perlu senjata. Cukup dengan senjata khurafat saja kita sudah mandok-mandok. Oh, Habib. Nggak perlu senjata nuklir lah, mahalan. Nggak perlu senjata canggih, nggak perlu. Jak solawatan, doktrin. Jak ziarah kholan, doktrin. 50 tahun yang akan datang, khol mereka itu akan semakin bertambah jumlahnya. Satu kabupaten 100 kali khol mereka, acur semua. Tunduk Indonesia nggak perlu diserang. Ulawang mohon maaf gitu, pihak militer saja kadang masih ada yang mukibin kok. Pejabat aparat kita juga banyak yang mukibin kok. Bagaimana Indonesia bisa maju kalau seperti ini? Kecintaan terhadap negerinya hilang. Pak Asep Saifuddin leres kiai terus kan sedikit ngomong setinggi langit karena mengandalkan pendukungnya. Kalau nggak punya pendukung, apa masih bisa ngomong setinggi langit? Kelihatannya mantep Mas Sedikit. Minta dukungan. Pak Istanto Maulana, Banser PWLS pakai hukum rimba saja. Siapa kuat itulah pemenangnya.
Kalau bisa ya jangan. Saya ini masih bagus loh ya, jangan gitu loh. Saya akan koordinasi dengan para anggota PSHT ya. Bareng-bareng ayo PSHT seluruh Indonesia dukung perjuangan kita ini. Ini bukan kewajiban PWLS saja, tapi semua rakyat Indonesia termasuk panjenengan. Karena saya punya silsilah ilmu yang saya dapatkan dari Madiun sana. Oke. Jadi orang itu banyak menuduh saya dari Pati, dari Protes, saya itu udah dari mana-mana. Saya ada di mana-mana, nggak usah bingung tentang saya. Sepenting saya orang Indonesia, itu pasti, itu aja. Nggak usah, nggak usah nuduh macam-macam. Saya itu punya ilmu juga dari Madiun, dan saya sudah praktekkan sejak lama. Ya ini ilmu bukan Rogo Sukmo. Ilmu seperti meditasi kelas tinggi ya. Itu dari sesepuhnya PSHT yang pecah itu. Tadi Esaterate dan Winongo plus Kerasakti. Itu saya punya silsilah ilmu yang saya masih bisa praktekkan sampai sekarang. Itu. Ilmu kelas tinggi para pendiri Winongo itu. Oleh sebab itu PSHT ayo bergabung bareng. Nanti kalau dapat amunisi bareng dari panjenengan semua, perjuangan ini semakin ringan gitu loh. Nanti kepala desa seluruh Indonesia bareng kabeh semakin ringan Pak Kades besok Senin malam itu insya Allah. Oke. Lah selama ini kita dapat teman-teman amunisi pejuang dari Salafi, dari Wahabi. Lah ini yang tidak dipahami oleh kawan kami sendiri gitu loh. Kawan kami sendiri menyalahkan, ya itu jangan bermanuver loh. Strategi perang media, algoritma publik itu harus kita kendalikan, begitu loh. Kalau saya lempar wacana misalkan tentang Nabi Adam punya ibu, ya ini untuk mencerdaskan. Jangan saya dituduh muridnya Mama Gufron, enggak. Mama Gufron tidak salah. Mama Gufron itu juga sebenarnya mau mancing opini publik dan MUI ya untuk perhatian gitu loh. Ambil sisi positifnya. Lah tidak hanya Mama Gufron, Abah Aus juga ya kena nantinya, bisa juga. Ya. Tapi kalau saya by data, sampai sekarang itu kiai-kiai masih banyak bertanya ke saya dan saya dengan sabar melayani. Dan saya tidak ingin dianggap itu paling pintar yang menemukan ibunya Nabi Adam. Tidak, saya tidak menganggap paling tidak. Ini musyawarah bersama, gitu loh, agar meningkatkan atau mengupdate dan mengupgrade memori kita bersama. Begitu. Oke. Jadi ini alhamdulillah. Jadi kita tidak perlu berat-berat lagi melawan Dik Faris Baswedan, melawan Dik Ajir Ubaidillah, melawan yang katanya aswaja. Saya aswaja. Tapi yang melawan langsung dari Wahabi dan Salafi sendiri. Ini kan keuntungan luar biasa. Setiap hari Ustadz dari Pras itu ya langsung terus mengganteri. Termasuk hurufat-hurufat ini dilawan semua. Misi kita sama gitu loh. Dalam perjuangan cuma ada yang beda itu ya biasa. Biasa. Ini namanya algoritma perjuangan kita. Jadi kalau ada yang mengkafir-kafirkan saya mau wahabi-wahabikan saya loh, saya seneng nembang wahabi gitu. Kalau seneng misalkan ya nggak apa-apa dupo. Setiap hari Masjidil Haram dan Ka'bah itu diubupi dengan dupa aroma yang diambil dari Nusantara Indonesia, ya dari Suwarnadipa, Sumatera, dari Warunadipa, Kalimantan dan Papua, sebagian dari Maroko tapi lebih besar dari sini. 60 kg setiap hari. Gaharu itu loh. Muter-muter, coba lihat. Jadi sekeliling masjid ada tarinya Ka'bah gitu. Ada petugas khusus 60 kg setiap hari. Dan Hajar Aswad itu kenapa kok wangi? Itu ada khusus yang Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Nanti jenengan nyium ada energi karena ada wangi itu. Hajar Aswad. Nanti Hajar Aswad itu dari Indonesia, Nusantara atau dari Irak, nah, akan saya bahas lagi. Jadi kalau kita mengharamkan ubupan itu ketinggalan zaman. Setiap hari itu 60 kg dupa dibakar ya untuk mengharumkan Masjidil Haram dan Ka'bah, Hajar Aswad juga kok gitu. Nah ini Pak Pandito Agong Panotogomo Kiai Bocil bilang datuk-datuknya Masya Allah lulusan panjenengan bejo terus luruskan sejarah, Masya Allah lulusan panjenengan masih banyak yang Pak Agung
nyanyi alatan bawa bocah kecil ini tuh bayi tak tapuk dan Pak Teguh Surya, Masya Allah, subhanallah, tulisan panjenengan masih belum terbacakan semua. Nggih, dari Pak Anom Suroto, Pak Nur Indonesia, Pak Samsul Arifin, Pak Alini, yang postingan Pak Kades Lurah mantan Mukibin kapan diajak jagungan Pak Yai? Insya Allah besok Senin malam Selasa, insya Allah. Beliau yang menghubungi saya sendiri karena beliau yang berhalangan, bukan saya. Kalau saya kan sudah siap ini, karena beliau tamu ya, saya menghargai tamu ya. Beliau karena ada kepentingan juga dengan PWLS Kabupaten Gresik supaya kompak gitu loh. Malam ini pas jamnya sama gitu. Beliau sering nyimak kita kok. Nggih, salam takdim ke Pak Kades yang luar biasa. Nggih. Saya promosikan menjadi Bupati Gresik karena beliau orang dekat Pak Prabowo. Beliau itu orang-orang senior di militer juga. Nggih. Nggih, Pak Alini ya, nggih, yang postingan Kades nggih, insya Allah tadi sudah diupdate kok nggih, Bu Alini ya, Pak Alini ya, oleh admin bahwa diundur ternyata. Kalau saya siap. Kesimpulan pertemuan kita malam hari ini, video dari adiknya di Bahar Sumet ini harus segera direspon, jangan dianggap ini biarkan saja, jangan, ini berbahaya, akan merembet kemana-mana karena pembelaan yang membabi buta terhadap kakaknya itu sudah akan makan tuan ya, makan ke dirinya sendiri dan ke emasnya sendiri. Oleh sebab itu PWLS melalui Sekjen sudah tegas ya, tidak boleh PWLS dinyek-nyek lagi PKI siapapun. PWLS itu berbadan hukum ya. Selama ini kan disabari kan gitu, disabari, ditelateni. Terus tolong Mbah yang bergabung di UI Watch ya, Universitas Indonesia Watch ya, lulusan UI itu ya, yang cangguruan itu, PWS itu ya PKI itu, PKI itu. Ya, jangan diteruskan Mbah, ya berhenti. Yang nuduh PKI itu dia sendirilah yang PKI, termasuk yang mengintimidasi Kang Mas Ridho Banser ya, pengajian di Cipondo itu. Sebelum pelaksanaan pengajian sudah di Bahar Sumet itu woro-woro. Kalau ngono ya ana sing gelem ngundang ya. Heran saya itu. Sing kena gangguan itu siapa? Kadang saya itu heran itu loh. Loh jelas saya begitu ngundang pengajian ya kayak saya undangan ngono loh. Ya. Ngaji ya ngaji gitu loh. Nek guyon temen ya nanti saya tak melatih diri untuk bisa guyonan. Tapi saya nggak suka, kurang suka like guyonan tok. Eman ngaji sak jam setengah, 2 jam kok nggak ada hasil. Haji nggak ada hasilnya. Oke, sama seperti malam hari ini, semoga kita mendapatkan masukan ya, keilmuan ya yang bisa panjenengan kembangkan sendiri. Terima kasih atas kesediaan panjenengan menyimak acara live streaming kita malam hari ini. Insya Allah Senin malam Selasa akan diskusi dengan Kades atau kepala desa dari Gresik yang terkenal tahun 2021 itu adalah Kades yang tidak memiliki rumah. Dia menempati rumah dinas di kelurahan atau di kantor desanya itu. Kok iso melarat kayak ngono iku sebabnya apa? Ya sebabnya wong jujur gitu loh. Jujur lah, nanti beliau akan banyak bercerita kepada panjenengan semua dan jenengan harus nulis pertanyaan yang luar biasa juga. 1,5 jam atau 2 jam silahkan saja. Dan saya akan sedikit berjanji ya, tidak untuk banyak bicara. Kayak ada yang protes, ya ngomong tok loh. Tergantung narasumber gak bisa ngomong lah, aku mesti meneng kabeh lah gitu. Tapi kalau narasumbernya kayak Pak Kades besok, cuap, biarkan terus gitu. Terima kasih atas kesetiaannya, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam ucapan saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.